Biasanya kalau anomali politik dalam pemilu munculnya calon tunggal pemirsa. Tapi ini lebih lain lagi ketika dalam pemilu 2024 masing-masing koalisi dari partai cawapresnya disinyalir akan mengambil kader lain di luar koalisi. Contohnya Prabowo ini kadang-kadang akan menggaet Gibran yang merupakan kader PDIP, sementara Ganjar bisa jadi akan berpasangan dengan Ridwan Kamil, kader Golkar. Ibarat istilah sampai saya buat teori. Sepertinya tren pekakor, pengambil kader orang. Itu yang akan saya ambil, saya bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, Mas Khairul Umam sudah bersama saya. Malam Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tersambung dengan dua kader partai, mulai dari Gerindra sudah ada Pak Wihadi dan dari PDIP sudah saya lihat di sini Bang Eriko Satorduga. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, assalamualaikum. Baik. Sekarang Malam, saya Pak Wihadi. baik. Sekarang saya mau ke Bang Eriko terlebih dahulu ya, karena mengingat yang paling santer dan jadi perbincangan dengan menguatnya nama Ridwan Kamil diambil ini oleh PDIP karena katanya Ridwan Kamil sempat spill nih Bang, mau ada breaking news. Berarti bener nih Pak Ganjar akan menggait RK, seperti apa Bang? Ya, saya malam ini sangat bersyukur Mbak Caca, karena kenapa? Kalau di layar saya yang saya lihat Mbak Caca memakai baju merah, ya berarti memang kelihatan arah ini memang adalah hawa-hawa kepada PDI Perjuangan. Maaf ya Pak Wihadi, ini kan sahabat saya di Komisi 11 dulu, yang sekarang di Komisi 3. Begini Mbak Caca, apakah ada yang salah kalau misalnya sekarang Kang RK itu banyak diceritakan digadang-gadang untuk bisa bersama-sama dengan Mas Ganjar? Kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang menyampaikan itu sendiri adalah Kang Ridwan Kamil. Kalau saya ditanya apa yang dimaksud dengan breaking news dari Kang Ridwan Kamil, jujur yang tahu itu pasti hanya Kang Ridwan Kamil dengan Yang Maha Kuasa. Ya kita semua juga belum mengetahui apa nanti yang akan beliau sampaikan. Tentu pada saatnya ada saat yang tepat. Tetapi bukan berarti karena yang baju saya pakai ini dari arah krem menuju orange merah ini terus dianggap Kang Ridwan Kamil langsung pasti bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Ya monggo-monggo saja kalau memang itu yang terjadi. Tapi yang pasti Mbak Caca bahwa Kang Ridwan Kamil itu satu di antara 5 yang beredar di lingkungan internal kami. Jujur saja, memang beliau salah satu yang memang menguat, artinya di antara 5 calon yang ada. Hanya saya harus menyampaikan secara jujur, ini kan bukan lagi ranah atau wewenang di tingkat kami. Ini sudah di tingkat para ketua umum. Kalau melihat Mbak Caca pada peristiwa 2019 itu menjadi katakan barometer, begitu juga di 2014, di mana para ketua umum itu bersama-sama duduk dan membicarakan ini secara terbuka dan sampai pada saat musyawarah dan mufakat untuk menentukan bakal calon wakil presiden. Ya, tentunya pada waktu 2019 didiskusikan dengan Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Kalau nanti bukan hanya dengan Mas Ganjar Pranowo, tapi dengan Bapak Presiden Joko Widodo juga pasti akan didiskusikan. Karena beliau adalah incumbent. Beliau adalah yang menjadi presiden sekarang. Dan kita tidak bisa pungkiri, 82% masyarakat Indonesia menginginkan siapapun calonnya meneruskan apa yang sudah baik dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tentu menyempurnakan menjadi lebih baik lagi dengan bakal calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, kalau di antara ini ada Kang Ridwan Kamil, kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, kalau saya mau mengomentari juga Mbak Caca, ini penting juga. Seperti Mas Gibran, itu kan kader kami. Kenapa kami belum menyampaikannya? Karena kami taat terhadap hukum. Belum ada saat ini alas hukum untuk menyatakan usia di bawah 40 boleh. Kalau seandainya, ini kita berandai-andai, tapi nggak baik lah kalau berandai. Menduga-duga ya Mbak Caca, seperti nama saya Eriko Satorduga, barangkali nanti keluar dari MK bahwa boleh usia di bawah 40, saya rasa Mas Gibran juga akan diperhitungkan dalam hal ini untuk masuk di bakal calon wakil presiden. Tetapi kita tunggu sajalah. Kita tidak mau berandai-andai, kita tidak mau menduga-duga. Itu barangkali Bang Eriko. yang bisa saya Pak Wihadi, mungkin ada pertanyaan nakal dengan apa yang kita bicarakan bahwa Gerindra duluan, Pak Prabowo duluan yang mulai mungkin ya dengan ingin mencaplok Gibran yang merupakan kader PDIP. Jadi seakan satu sama ini, kemudian PDIP juga melakukan hal yang sama. Ini bagaimana? Ya, saya kalau lihat tadi bajunya Bang Eriko itu, saya lihatnya putih dan malamnya merah.
jangan-jangan nih putih sama merah ini Gerindra dengan PDI gitu kan. Saya lihatnya seperti PDIP gitu. Saya, jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang perlu juga kita sikapi, tetapi permasalahannya kan memang pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan Gibran itu kan memang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan kita sudah tahu yang namanya pertemuan di Solo dan segala macam itu ya masih ke tahap bagaimana Pak Prabowo dengan Gibran itu bertemu, dan juga ada relawan-relawan daripada Gibran maupun Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Jadi kita hanya masih sebatas pada pertemuan-pertemuan di mana adanya relawan yang mendukung Pak Prabowo. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bang Ediko tadi mengenai masalah kalau itu ada ketentuan hukum yang berubah, saya kira ya sesuatunya bisa aja situ ada suatu perubahan dan ada satu mungkin pertemuan-pertemuan kembali dan segala sesuatunya yang mungkin dibicarakan. Baik, oke, Mas Umam, kalau boleh dikomentarin, salah sih tidak ya mungkin ya, tapi elok nggak sih ngambil kader lain? Dijawab sesaat lagi. Oke. Usai jeda berikut pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau tadi kita berbincang kader yang mau diambil partai lain, nah ini dia nama Gibran kemudian santer masuk bursa Bacawa Pres Prabowo Subianto. Dia merupakan wali kota Solo, kader muda pemirsa, bahkan ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo, yang merupakan kader PDIP. Dan Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar menjabat sebagai Gubernur Jabar dan berakhir di 5 September 2023 lalu. Ini juga digadang-gadang masuk bursa Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Mas Umam, nggak ada yang salah, nggak ada yang dilanggar, tapi elok nggak? Saya pikir kalau pertanyaan elok, etis, rasanya per hari ini rasanya agak absurd bicara tentang itu. Hampir semua pasangan capres-cawapres atau koalisi ya mencoba untuk mencari titik kulminasi paling optimal untuk menghadirkan insentif elektoral paling optimal di situ. Kalau misalnya kita cermati, kenapa kemudian muncul nama Pak Ridwan Kamil di lingkaran PDIP? Besar kemungkinan salah satunya adalah untuk menutup titik lemah dari PDIP, terutama di wilayah Jawa Barat, Banten, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga, di Jawa Barat itu praktis ada sekitar 33, kalau kita menggunakan data DPT lama di 2019 yang lalu, ada 33 juta. Dan kalau misal merujuk pada dulu di 2019, mesin yang diusung oleh PDIP itu ada gap sekitar 5 juta. Tapi di titik lain di Jawa Timur, Pak Prabowo juga kalah sekitar 8 juta. Di Jawa Tengah, meskipun DPT-nya mungkin lebih kecil, di angka 27 juta, tapi gapnya itu sampai 11 juta. Nah di level itu Mbak, maka mencari titik paling optimal untuk menghadirkan dukungan elektoral, itulah yang kemudian menjadi kunci, itulah agenda kepentingannya. Nah oleh karena itu di level ini barangkali Pak Ridwan Kamil dianggap bisa menjawab itu, meskipun kemarin sudah ada deklarasi Anies Muhaimin diakui atau tidak. Kalau kemudian PDIP tidak menggunakan variabel identity, konteksnya aliran, tapi lebih percaya pada konteks pendekatan teritorial, maka kemudian hati-hati. Maka kemudian ini juga bisa memicu terkonsolidasinya basis pemilih loyal, terutama dari segmen Nahdliyin kepada satu titik, terutama Muhaimin Iskandar. Nah oleh karena itu saya masih menduga nama Pak Ridwan Kamil tentu menjadi opsi yang cukup rasional, tetapi tetap membuka ruang bagi nama-nama lain seperti Mahfud MD dan lain sebagainya. Di sisi yang lain juga sama, Pak Prabowo Subianto tadi misal ada gap, kalau misal merujuk pada data di 2019 yang lalu, ada gap yang sangat besar. Pak Prabowo itu kalah sekitar 11%, 11 juta suara di Jawa Tengah. Kalau misal kemudian mengambil nama Gibran, selain ini adalah representasi anak muda dia, kemudian representasi dari keluarga Pak Jokowi, tapi di saat yang sama dia juga bisa menjadi alat pemecah kekuatan mesin politik PDIP di Jawa Tengah. Dan kita tahu Jawa Tengah salah satu wilayah yang relatif tidak mudah untuk menggembur soliditas PDIP di sana. Nah ketika kemudian mengajukan nama Gibran, maka ini akan menjadi sebuah pendulang suara yang cukup efektif, terutama bagi Pak Prabowo untuk dilakukan di sana.
Baik, sekarang saya ingin mencoba bertanya kepada Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak, sebenarnya kenapa sih harus Gibran? Seakan-akan kalau istilahnya ya, kayak nggak ada kader lain aja dari internal. Kan koalisi banyak, partai banyak. Sekarang ini kan belum kita putuskan. Artinya kita mempunyai dengan di koalisi, kita masih ada tahapan bahwa kita akan melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan cawapres daripada Pak Prabowo. Jadi saya koreksi, kenapa harus memilih? Sekarang kita belum memilih nih, ya kan? Jadi jangan dibilang kita memilih, tapi kita belum memilih. Tetapi ada beberapa kandidat-kandidat, ya kandidat-kandidat itulah yang mungkin adalah merupakan kandidat daripada anak-anak bangsa yang terbaik buat kita semuanya. Jadi ini kan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa untuk membangun negeri ini dibutuhkan putra-putra bangsa yang terbaik dari manapun juga untuk membangun negeri ini. Tidak bisa sendiri, ya kan? Artinya Pak Prabowo tidak bisa sendiri, Gerindra tidak bisa sendiri. Tentunya semua pihak itu mempunyai peran dalam membangun negara ini. Dan putra-putra terbaik bangsa ini tentunya adalah ada yang dinominasikan siapa-siapa yang bisa mendampingi Pak Prabowo. Jadi kita belum memilih, tetapi ini adalah merupakan kandidat-kandidat yang memang sudah ada dalam radar kami. Tapi semuanya nanti akan diputuskan oleh tim koalisi siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres dan nantinya dalam musyawarah mufakat dengan partai-partai koalisi yang ada. Baik, pertanyaannya sama Bang Eriko. Sebutan PDIP saja partai kader, kok ngambil kader lain, Bang Eriko? Loh, sekarang saya tanya Mbak, apakah dalam menggapai yang namanya, ini kan mau mencapai, saya rasa Mas Hoirul Umam juga setuju, ini kan mau mencapai yang namanya suara terbaik dari kalangan milenial, bukankah begitu Mbak Caca? Betul. Kalangan milenial ini, Gen Y dan Gen Z ini 56,45% dari pemilih nanti di Indonesia. Nah, di sini PDI Perjuangan bekerja sama dengan P3, Perindo, Hanura sudah mendesain. Jadi bukan hanya bakal calon wakil presidennya saja untuk menggapai kalangan milenial dan juga seluruh rakyat Indonesia. Presidennya juga. Coba kalau lihat bagaimana Mas Ganjar bertemu dengan kalangan milenial, boleh ditanya langsung. Nyambung, langsung clear, langsung klop. Karena kenapa? Mas Ganjar itu adalah bagian dari orang muda. Dan jangan lupa, tahun 2045 pada saat Indonesia emas, generasi Y dan generasi Z inilah nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kerjasamanya. Bahwa generasi muda, ya ini yang kadang lupa kita Mbak, apakah hanya berbicara calon wakil presidennya saja? Jangan lupa bahwa kalangan generasi muda, generasi milenial itu ada 3 yang mau dicapai. Nanti kalau saya bilang begini PDI Perjuangan, ada 3. 3 yang paling utama. Pertama apa Mbak? Mereka sangat concern terhadap namanya korupsi. Mbak Caca, prinsip sama generasi muda ini, Y dan Z ini, tidak boleh pemimpin itu seorang yang koruptor atau yang mempunyai track record korupsi. Tidak boleh. Itu sudah jelas. Yang kedua, apa Mbak Caca? Mereka ingin yang namanya energi baru dan terbarukan, green energy. Dan yang ketiga, terakhir, mereka berbicara mengenai ekonomi. Nah, Mbak lihat saja, dari kalangan nanti bakal calon wakil presiden, ini siapa yang paling klop? Apakah Kang Ridwan Kamil? Oh bisa saja. Apakah Sandiaga Uno? Oh bisa saja. Apakah namanya Gibran Rakabuming? Bisa saja. Asal nanti secara ketentuan hukum ini bisa. Kalau tidak ya tentu tidak bisa terjadi hal seperti ini. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menggampangkan yang namanya 1 nama, 2 nama, 3 nama. Tetapi mana yang paling pas nanti buat kalangan generasi Y dan Z ini nantinya. Sekali lagi, track recordnya sangat penting, Mbak. Mas Umam, tapi jadi begini, males dong anak muda sekarang masuk partai. Agak susah dicalonkan jadi presiden atau juga calon wakil presiden. Ketika rumput tetangga lebih hijau, apapun partai politiknya bisa dicaplok. Iya, kalau misal seperti itu, seolah-olah kemudian mengkonfirmasi bahwa ada problem yang cukup serius dalam proses rekrutmen dan juga kaderisasi di dalam sistem kepartaian. Maka kemudian ketika muncul fenomena saling caplok kader, seolah tidak ada batas yang clear mana kemudian kader yang ideologis, mana kader karbitan, seolah mana yang kemudian baku atur cocok itu yang kemudian diambil. Oleh karena itu di sini kemudian menjadi sebuah isu yang cukup problematik ya, terutama dalam konteks bagaimana kemudian
penguatan partai ke depan. Kalau misal kemudian dalam konteks kepemimpinan, partai harus menyiapkan melalui kaderisasi, seolah fenomena per hari ini tidak menunjukkan itu. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi agak problematik. Kalaupun kemudian tadi soal isu, ada 3 isu, sepertinya Bang Eriko tadi mencoba untuk menyentil, ada salah satu cawapres yang kemarin konon katanya sedang diperiksa, tapi mungkin nggak tahu itu urusan Bang Eriko di sana. Tapi secara general, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, juga Pak Prabowo sendiri per hari ini tampaknya juga mulai agak galau. Diakui atau tidak, hengkangnya PKB dari kubu Prabowo maka berkurang 10%. Problemnya adalah Pak Prabowo sendiri per hari ini tidak mendapatkan backup dari kekuatan Islam kanan konservatif. Itu dulu diharapkan bisa ditutup, di trade off dengan kekuatan Islam moderat, yaitu dengan hadirnya PKB, representasi dari NU. Tapi begitu hilang, maka kemudian ada titik lemah di situ. Nah, maka kemudian untuk mengcover kelemahan beliau di Jawa Timur, terutama juga di Jawa Tengah, maka kemudian diharapkan ada satu kekuatan, paling enggak kalau misal kemudian menggunakan segmen barisan politik aliran, maka representasi Nahdlatul Ulama misal di sana. Mas Erik barangkali bisa menjadi alternatif itu. Tetapi kalau misal kemudian ingin menggenjot secara optimal dengan basis kekuatan yang cukup signifikan terutama di Jawa Tengah, maka Gibran bisa menjadi alternatif untuk menjawab kebutuhan itu. Oke, kalaulah tadi secara begitu jelas dari partai politik mengatakan sebenarnya bukan karena mau caplok kader lain, tapi karena sosok muda. Mengingat sosok muda tidak hanya RK atau juga Gibran, ada juga Sandi ini pemirsa. Itu akan kita bahas sesaat lagi usai jeda berikut. Ya, sekarang kita lihat pemirsa, ini bakal cawapres muda Prabowo yang digadang-gadang punya kans kuat untuk berpasangan, mulai dari Erick Thohir bahkan juga Ridwan Kamil pemirsa. Ya, akhir-akhir ini juga menguat ya nama Menteri BUMN kita, bahkan juga Yeni Wahid pasca pertemuan beberapa waktu lalu, dan juga kader PDIP Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini ada beberapa nama yang disinyalir akan masuk atau berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan bagaimana kemudian untuk Ganjar Pranowo, nama Erick Thohir juga sama, masuk bursa bacawa pres, bahkan juga Sandiaga Uno juga masuk bursa bacawa pres. Kalau untuk nama Sandi memang beralasan karena ini diusung oleh P3 pastinya. Ada juga Ridwan Kamil, bahkan juga AHY. Iya, sekarang saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, tidak tahu kenapa sekarang akhir-akhir ini saya sudah dengar bisikan-bisikan ini. Bisa jadi juga ada cinta lama yang bersemi kembali, Pak Prabowo akhirnya pada Sandi, atau bagaimana ini? Kalau Sandi kan sudah jelas bahwa sebagai kader Gerindra, beliau sudah mengundurkan diri dan sekarang menjadi kader P3, bahkan menjadi ketua Bapilu. Jadi saya kira itu sudah clear sampai sekarang, dan saya kira tentunya sekarang P3 sendiri juga sudah dengan PDI Perjuangan. Jadi saya kira itu sih masih belum ada satu hal yang mengarah ke sana, karena bagaimanapun juga kita sudah pernah berpasangan dengan dengan Sandi pada saat 2019 yang lalu. Jadi saya kira kita tidak mengulang lagi hal yang lama itu. Iya, tidak mengulang tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, bagaimana kemudian Bang Eriko? Ini diusung-usung oleh P3 nama Sandi, tidak lirik. Tiba-tiba kalau diambil Pak Prabowo gimana itu? Loh, tadi saya sudah sampaikan. Ini saya mau meluruskan dulu ya Mbak Caca. Boleh. Tadi yang disampaikan Adinda saya Hoirul Umam mengenai soal kader tadi. Memang banyak kritikan bahwa partai tidak menyiapkan kader untuk menjadi pemimpin. Tapi PDI Perjuangan sudah membuktikan loh Mbak Caca, Mas Hoirul Umam. Contoh yang paling utama, bagaimana Ibu Mega mengkader yang namanya Bapak Presiden Joko Widodo. Itu beliau menjadi presiden, itu kader PDI Perjuangan, murni dari PDI Perjuangan, mulai dari sebelum wali kota, gubernur, dan menjadi presiden. Kemudian, saat ini, bukan beliau yang maju menjadi calon presiden sebagai ketua umum, punya hak sepenuhnya. Tapi beliau memberikan kepada kader terbaiknya yang namanya Mas Ganjar Pranowo. Nah, bukankah ini menunjukkan kebesaran hati dari ketua umum dan sudah mempersiapkan yang namanya proses kaderisasi. Nah, termasuk Mas Gibran Rakabuming sudah disiapkan wali kota, apakah nanti menjadi gubernur ataukah menjadi bakal calon wakil presiden. Kita tidak ada semua yang tahu, nanti waktu
yang akan membuktikan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini ada pemahaman persepsi yang harus kita perbaiki. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi seluruh rakyat Indonesia yang nanti akan memilih, bahwa generasi muda yang namanya generasi Y dan Z itu bukan karena bakal calon wakil presidennya umurnya 25 atau 30, bukan. Tetapi pertama, dia memahami betul apa yang dikehendaki oleh generasi muda. Itu yang pertama, generasi Y dan Z. Kedua, persoalan apa sekarang? Lapangan kerja, perumahan. Ini penting. Yang ketiga apa? Mereka concern sekali mengenai ekonomi. Itu tadi yang saya sampaikan itu. Nah, mereka akan melihat genuinitas dari bakal calon presiden maupun calon wakil presiden bagaimana. Kalau programnya tidak menyentuh mereka, apakah mereka akan memilih Mbak Caca? Belum tentu Mbak Caca. Mereka sekarang sudah sangat rasionalitas dan sudah sangat berpikir tajam siapa calon yang tepat untuk mereka nantinya. Nah, ini yang nanti akan ditentukan oleh para ketua umum untuk memutuskan siapa calon wakil presidennya Mas Ganjar. Saya ketat durasi. Singkat saja endingnya seperti apa? Ini bagian dari drama kah Mas Umam atau pada akhirnya tetap pada kader koalisi? Yang tadi kita sampaikan bukan mengomentari satu persatu dari partai politik, Bang Eriko, tapi bagaimana kemudian fenomena per hari ini satu koalisi mengambil dari kader dari koalisi yang lain. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas itu adalah sebuah harga yang sangat mahal per hari ini. Yang ada saling menikung dan saling mengkhianati. Nah, kemudian di endingnya adalah kemenangan, itu yang kemudian utama. Meskipun nanti di endingnya lagi, akhirnya juga tetap akan bersatu bagi-bagi kekuasaan yang sama. Di level inilah yang kemudian perlu diantisipasi, tapi bagaimanapun juga betul bahwa segmen kelompok muda itu adalah segmen populasi terbesar dan harus diantisipasi supaya untuk menang di Pilpres 2024, maka segmen itu harus dikuasai. Problemnya adalah ketika kemudian karakter anak muda cenderung politically disengaged. Nah, maka capres-cawapres mana yang bisa merangkul mereka itu punya kemenangan lebih besar. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Eriko, terima kasih Pak Wihadi. Waktu yang akan menjawab ini nanti akan terrealisasi atau hanya bagian dari drama.